47 prajurit berdiri di satu tempat. Mereka menunggu trompet yang tak pernah datang. Dan saat suara itu akhirnya terdengar, mereka semua telah menjadi mayat. Tidak adanya medali, tepuk tangan, bahkan pemakaman layak tidak dirasakan. Negara justru mengatakan mereka tidak pernah ada, tidak diakui, dan tidak tercatat sebagai pahlawan. Film ini berlatar perang saudara Tiongkok antara pasukan komunis dan pasukan nasionalis. Tokoh utama kita adalah Gu Zidi, seorang komandan kompi dari Batalion 9 pasukan komunis. Gu Zidi bukanlah seorang pemimpin hebat, bukan memimpin pasukan elit atau pasukan besar lainnya. Hanya pasukan kecil dengan sebuah tugas menahan posisi strategis. Inilah film paling kejam dalam film Assembly. Zidi beserta rekannya berhasil memojokkan tentara nasionalis. Ia menawarkan solusi agar musuh menyerah secara baik-baik. Karena tidak ada respon, Zidi mengutus 6 rekannya untuk memeriksa. Granat asap dilepas, senjata dikongkang, 6 prajurit berlari sambil mengendap-endap maju ke depan. Ketika sampai pada tempat terbuka, salah satu rekannya tertembak saat hendak memberi kode isyarat. Tembakan demi tembakan dilepaskan, menjatuhkan korban dari kedua belah pihak. Keadaan semakin tidak terkendali hingga datang Zidi beserta tim yang membantu. Dengan tembakan mesin, mereka berhasil menjatuhkan musuh. Namun itu baru permulaan. Musuh menunggu hingga para prajurit Zidi maju lebih dalam sebelum sebuah TNT diledakkan. Bagaikan tikus yang terjebak dalam perangkap, area itu telah ditanam sejumlah bom. Maju kena, mundur kena. Zidi beserta rekan hanya bisa memaksa masuk, melawan desingan peluru dari senapan mesin musuh. Korban terus bertambah, namun mereka berhasil menerobos masuk sampai pada gapura depan pertahanan musuh sebelum sebuah peluru dari artileri meledak tiang gapura tersebut yang menewaskan seorang pejabat politik militer. Pejabat politik di sini mencatat setiap kejadian perang dan salah benarnya seorang pemimpin saat mengambil keputusan. Namun untungnya ada 2 rekan tim yang berhasil menyusup, satu seorang ahli bom dan satu lagi seorang sniper. Mereka berhasil meledakkan artileri tersebut sehingga kemenangan diraih. Kini musuh yang selamat memilih menyerah, namun dikarenakan duka dan meninggalnya pejabat politik, Zidi tidak menerima kata menyerah dan meminta para musuh ditembak. Dikarenakan tombol suren telah di-ban. 敌人投降了，让他们把枪捡起来，不接受投降，把枪捡起来！ Dengan rampasan sebuah artileri dan beberapa senjata, Zidi berhasil pulang ke markas, namun pasukannya kini tersisa hanya 46 orang saja dari 117. Karena melanggar kode etik dan mempermalukan kesatuan, hal ini membuat tim Zidi akan dikirimkan ke garis depan, sedangkan hukuman yang sangat berat dan tak terbayangkan olehnya menanti. Zidi akan dikurung selama 3 hari penjara. Di sel tahanan atau yang sebenarnya itu lumbung, ia bertemu dengan Wang Jinchun, seorang guru dari Batalion 1 yang dikurung hanya karena terkencing-kencing saat pertempuran. Wang ini adalah seorang yang pendiam, romantis, dan pengertian. Ia selalu memakai sial rajut dan menulis surat untuk istrinya di sela-sela waktunya. Setelah penahanan yang hampir 1 abad dikurangi 36.457 hari, Zidi akhirnya bebas dan siap menerima tugas di garis depan dari pemimpinnya, Kolonel Liu. Mereka harus mempertahankan sebuah tambang batu bara di tepi sungai Wen. Zidi dan tim harus bertahan walaupun tertinggal hanya ia seorang diri. Sampai suara trompet terdengar mengisyaratkan untuk mundur. Tentunya perbekalan disiapkan mulai dari 2 senapan mesin Maxim, 3.000 amunisi, pelontar bom, granat, bahan peledak, dan tak lupa artileri yang baru mereka dapatkan. Ketika Zidi meminta personil lebih, Kolonel Liu tidak dapat menyanggupinya. Bahkan untuk 1 orang pun, dengan alasan semua personil mereka sedang bertugas di masa-masa genting ini. Walaupun personel Zidi hanya tersisa setengah kompi, ia meminta agar rekan selnya Wang Jinchun untuk menjadi pejabat politik di timnya. Perjalanan untuk mencari kitab suci pun dimulai. Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua. Loh, kok malah jadi Tom Samco? Setiba di area tambang yang terbilang cukup terbuka, mereka mulai memasang perlengkapan, merakit bom, membuat parit, dan memperkenalkan saudara baru mereka, Wang Jinchun, yang tiba-tiba saja
Sebuah serangan meriam dari tentara nasionalis membubarkan mereka semua. Ledakan demi ledakan dilemparkan, desingan peluru menjadikan seperti hujan. Karena hal ini, mereka semua berlindung di dalam tambang hingga satu korban ditemukan. Jam milik Zidi bermasalah, menjadikan mereka tidak tahu akan waktu dan hanya mengandalkan pendengaran untuk menunggu suara trompet berbunyi. Kini hujan meriam telah mereda. Pasukan musuh mulai menyerang. Ini saatnya pasukan Zidi menunjukkan taring dengan berlari, membawa senapan maupun bom. Mereka kini telah siap di pos masing-masing. Terlihat pasukan nasionalis menyerbu bagaikan debt collector yang ingin menagih tunggakan. Sedangkan di dalam tambang, Zidi memberikan nasihat kepada Wang Jinchun. Apa persamaan dogi dan peluru? Mereka hanya menyakiti orang penakut. Pakai helmmu prajurit, angkat senjatamu, dan maju ke medan perang. Ura! Ketika musuh mendekat, granat dilemparkan, puluhan peluru dilepaskan, korban dari pihak musuh berjatuhan, balasan tembakan tak terelakkan, hingga salah seorang penembak jitu dari tim Zidi mengenai sersan musuh yang membuat ia terkapar tak berdaya. Musuh membalas dengan tembakan meriam yang memporak-porandakan pertahanan tim Zidi. Korban berjatuhan, ledakan demi ledakan dirasakan Wang Jinchun yang membuat ia membeku seketika. Akhirnya, dengan pelontar bom yang terbuat dari drum bekas, berhasil memukul mundur musuh. Serangan pertama berhasil dimenangkan oleh tim Zidi. Namun, hanya menyisakan 34 orang yang masih bertahan. Korban yang tewas dan terluka dikumpulkan di dalam tambang. Dua prajurit dari tim Zidi secara diam-diam merayap ke area pertempuran. Tujuan mereka hanya satu, mencari jam tangan yang dipakai sersan musuh. Namun, ternyata di lokasi tersebut ada penembak jitu musuh yang berhasil menembak dada kirinya. Walaupun salah seorang dari mereka sekarat, mereka berhasil pulang dan memberikan jam tersebut kepada Zidi yang tidak dapat berkata-kata. Dalam keadaan berduka, tiba-tiba saja musuh menyerang dengan membawa dua tank. Mau tidak mau, tim Zidi mulai bersiap mendorong artileri ke posisi strategis guna untuk melumpuhkan tank tersebut. Perang dimulai dengan pelontar bom dan beberapa granat. Zidi bertugas memposisikan Angel Artillery dengan Wang Jinchun yang menarik pelatuk. Tembakan demi tembakan tank tersebut menghancurkan bangunan hingga membuat Zidi seketika kehilangan pendengaran. Namun tidak ada tombol pause dalam peperangan. Tembakan dari tank tersebut membuat korban jiwa dari tim Zidi semakin bertambah. Dengan mata Byakugan dan sedikit menurunkan moncong artileri, satu unit tank berhasil diledakkan. Peperangan masih berlanjut. Setelah kehilangan rekannya, penembak jitu dari tim Zidi dengan gagah berani membawa sebuah bom dan sniper maju ke garis depan, diikuti beberapa rekannya yang bermodalkan bom molotov dan pengalaman tawuran. Mereka melempari tank tersebut, namun gagal. Ketika tank tersebut melintas tepat di atas parit dengan luka tembak dan tertatih-tatih, penembak jitu itu mengorbankan dirinya dengan ledakan bom yang dibawanya. Setelah perang usai, salah seorang korban dengan luka bakar yang tak terselamatkan lagi mendengar suara trompet yang memberikan harapan bagi mereka semua. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang mendengar suara itu. Dengan selesainya perang kedua ini, hanya tersisa 15 orang dan 6 orang yang terluka yang masih bertahan. Perdebatan antara mundur atau bertahan membuat Zidi selaku kapten yang teguh pada perintah membuang nyawa rekan-rekannya pada perang ketiga. Malam harinya, ratusan pasukan musuh mengendap-endap menyerang pertahanan Zidi. Tentunya diketahui olehnya dengan jebakan bom yang ditanam sebelumnya menghancurkan garis depan musuh. Namun itu semua belum cukup dengan kalahnya jumlah. Bayonet yang ditancapkan pada senjata menjadi upaya terakhir mereka. Seluruh prajurit Batalion 9 tewas dan menyisakan Zidi seorang diri. Prajurit komunis menemukan Zidi dalam keadaan pingsan dan terluka parah mengenakan seragam musuh. Ia ditangkap sebagai tawanan perang. Setelah dirawat, pendengaran dan kesehatan Zidi mulai pulih. Namun ia kehilangan identitas dikarenakan seluruh Batalion 9 dianggap gugur ketika sebuah unit dinyatakan musnah total. Tidak ada prosedur untuk mencari yang hidup, karena di atas kertas mereka semua sudah dikuburkan. Wu Zidi yang masih hidup, namun karena seragam musuh yang dikenakan, jadinya identitas musuh yang melekat pada dirinya. Bagaimanapun upaya Zidi menjelaskan, tetap saja orang beranggapan ia gila atau HTT, halusinasi tingkat tinggi.
人家笑人家的，老天爷没让你们在战场上碰见我，是你们老爹老妈的造化。 Untungnya ada Sugeng yang masuk dan mencari seorang prajurit khusus di bagian artileri. Setelah dibawa ke militer, Ziyi bertemu dengan Komandan Zhou Erduo. Tentunya tidak semudah itu untuk masuk. Dengan kebab di tangan, Zhou menanyakan konstata lengkap dari Pi. Dengan entengnya Ziyi menjawab, "Berapa umurmu bocah? Dulu bawahanku seperti dirimu, hobi makan kebab, sekarang dia telah mokat." Karena jawaban itu, seketika Ziyi diterima menjadi prajurit. Di musim dingin 1951, kala itu Tiongkok membantu Korea Utara dalam mengusir tentara Amerika. Misi pertama mereka adalah mengintai garis belakang musuh dan meledakkan jembatan penghubung agar kekuatan utama musuh tidak masuk. Dikarenakan kurang pasukan serta harus menyamar, maka Ziyi secara sukarela ikut dalam misi dan berangkat mengenakan pakaian prajurit Korsel. Namun, ketika sedang menuju ke area misi, tanpa sengaja Komandan Zhou menginjak sesuatu. Bukan kotoran ayam, kotoran kucing, apalagi uang, melainkan sebuah ranjau. Mereka semua panik, apalagi tank Amerika terlihat berjalan ke arah mereka. Dengan mengongkang senjata dengan maksud bersiap melawan, tetapi apa guna pakaian kalian? Kita kan sedang menyamar jadi pasukan Korsel. Iya juga ya. Tujuan tentara Amerika ternyata bertanya jalan, karena malu bertanya sesat di jalan. Dengan bahasa acak yang belakangnya cuma ditambah sumida, mereka semua berhasil lolos. Dengan sebilah pisau yang ditajamkan di bawah kaki Zhou, Ziyi menahan dengan kedua tangannya agar tidak meledak. Zhou yang terbebas kini telah sampai pada seberang jembatan. Dengan alat pengukur jarak dan beberapa koordinat, membuat tank-tank serta jembatan hancur seketika. Ziyi yang terkena hipotermia kembali mengenang saat-saat bersama para saudaranya. 1955, di tepi sungai Wen yang lokasinya tidak jauh dari tambang batu bara, sebuah mobil oplet berhenti dan menurunkan Ziyi. Entah perbuatan baik apa yang dilakukannya sehingga ia masih hidup. Di dekat sana ada kerumunan warga yang menanti pembagian beras dari pemerintah. Jika keluargamu meninggal saat berperang, mendapatkan 350 gram beras. Yang hilang hanya 100 kilogram beras. Namun warga merasa itu tidak adil. Tujuan Ziyi di sana adalah bertanya tentang status 47 timnya yang tewas. Namun, mereka semua tidak pernah tercatat dalam administrasi militer. Di sana ia juga bertemu istri dari Wang Jinchun yang bertanya status suaminya tersebut. Namun nihil. Mereka bertanya kepada warga sekitar tentang tambang yang dulu Ziyi dipakai untuk bertahan serta mengumpulkan rekan-rekannya yang gugur. Yang ditemukan hanyalah helm prajurit yang dipakai para penambang sebagai pispot. Tentunya membuat ia marah seketika. Helm para prajurit dikumpulkan, dicuci dan dipasangkan pada nisan yang tak terhitung banyaknya. Terlihat codet pada mata Ziyi akibat ledakan ranjau yang masih bersarang di matanya mengakibatkan penglihatannya hampir buta. Keesokan harinya mereka mencari Zhou guna untuk meminta bantuan mencari 47 jasad tersebut dan juga meminta Zhou menikahi istri dari Wang Jinchun yang statusnya janda muda. Tentunya disetujui dong dan berpestalah mereka ala militer. Salah seorang petinggi partai menginterview Ziyi guna memverifikasi keberadaan 47 rekan. Namun pertanyaan yang dilontarkan seakan-akan memojokkan Ziyi sehingga ia melontarkan balik bukan pertanyaan melainkan kursi melayang. Ketika berada di pos pengawasan, istri Zhou berteriak kepada Ziyi, "Oi cok, resimen lamamu ditemukan nih." Konteks resimen dalam film ini adalah unit militer yang sebelumnya dikira hilang kini ditemukan bukti keberadaannya melalui arsip. Ia dipertemukan kepada Direktur Qin dari Resimen Pertahanan Kimia yang menangani berkas kasus lama. Sebenarnya, di sini Ziyi berharap bertemu dengan Kolonel Liu yang di awal cerita, namun ia malah bertemu dengan Liang Zi, pengawal Kolonel Liu yang bertugas meniup trompet. Ternyata di sini Kolonel Liu telah lama tewas. Diceritakan saat penyerbuan kelima dari musuh, ia memimpin 2 batalion untuk bertahan agar resimen lain dapat mundur. Ketika giliran ia mundur, musuh telah mengepung lebih dari 500 korban jiwa dan hanya 30 orang yang selamat. Kolonel Liu hanya bertahan setengah bulan saja akibat terkena ledakan meriam. Yang menjadi pertanyaan, ketika ditambang, rekan-rekannya mendengar bunyi trompet panggilan untuk mundur. Apakah kau ada meniupnya? Plot twistnya, ternyata Liang Zi tidak pernah meniup trompet untuk mundur. Tujuannya, agar Ziyi dan tim dikorbankan menghambat jalur maju musuh, sehingga meminimalisir korban jiwa. 没听见你吹的集结号，我根本就没吹集结号，牵制了大批的敌军。如果按原计划让你们撤下来，整个部队可能有大麻烦。
Akibat hal itu, kekuatan QB dari Ziyi tak terkendali lagi. Dengan botol di tangan, hampir saja menghantam nisan dari Kolonel Liu. Untungnya, ada Zhou di sana sebagai penengah sehingga keadaan kembali kondusif. Bukti resimen telah ditemukan, namun bukti fisik keberadaan mereka belum diakui secara resmi. Dengan kegigihan, Ziyi menggali timbunan demi timbunan untuk mencari jasad rekan-rekannya. Kegiatan ini sangat meresahkan penambang karena mengganggu jadwal penyimpanan. Dengan bantuan Liang Zi dan Zhou mendesak agar militer memberikan pemberitahuan resmi kepada pemerintah daerah sehingga Ziyi dan rekan-rekannya diakui sebagai pahlawan negara. Kita akan masuk ke kilas balik pertempuran akhir tim Ziyi, di mana semua tewas, tertinggal Ziyi dan Wang Jinchun yang saat itu terluka parah. Sebagai pejabat politik, Wang Jinchun menulis kehebatan tim mereka. Namun, harus tewas semua. Ketika musuh mendekat dengan bom yang telah disiapkan dan sumbu ditarik panjang ke dalam tambang, Wang Jinchun bertugas menyalakan sumbu agar ke-47 termasuk dirinya terkubur di dalam tambang. Dengan amunisi terakhir, Ziyi menembakkan artileri yang berbarengan dengan tembakan tank musuh. Tank tersebut meledak, diikuti Ziyi yang kita tahu bakal selamat. 不能让弟兄们的尸体落在敌人手里。我没给你丢人吧？下辈子还做兄弟。Akhirnya, momen-momen bersejarah datang, di mana semua Batalion 9 mendapatkan medali kehormatan dan panggilan mundur dari trompet Liang Zi dikumandangkan. Batalion 9 akhirnya diakui sebagai pahlawan, tapi pengakuan itu datang saat mereka sudah lama menjadi tulang. Wu Zidi tidak menang melawan perang, melainkan menang melawan kebohongan sejarah. Jika kalian suka dengan video ini, bisa di like, komen, dan juga subscribe. Salam, ciao.